Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan dosen dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Reski Akbar Sitanto Putra. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus yang menarik tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk, salah satu perusahaan besar di Indonesia yang sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama melalui produk-produknya seperti mie instan dan berbagai bumbu dapur. Fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang sustainability report mereka, yaitu bagaimana perusahaan ini berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung masyarakat. Semoga melalui presentasi ini kita tidak hanya mendapatkan informasi baru, tapi juga terinspirasi untuk lebih peduli terhadap aspek keberlanjutan. Jadi, mari kita mulai. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan ke inti presentasi ini. Sepertinya kita ketahui, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tidak hanya terkenal melalui produk makanan dan minuman, Indofood juga telah berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Dalam laporan berkelanjutan tahun 2023, Indofood memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan inisiatif keberlanjutan. Hal ini meliputi beberapa elemen penting seperti evaluasi pencapaian serta tata kelola perusahaan yang mendukung keberlanjutan tersebut. Ada tiga hal utama yang akan saya bahas. Yang pertama, strategi dan evaluasi berkelanjutan. Bagaimana Indofood menjalankan program-program keberlanjutan untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Lalu yang kedua, tata kelola berkelanjutan. Peran sistem manajemen perusahaan dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang ketiga, analisis ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu kinerja Indofood dalam tiga aspek penting ini dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dengan memahami ini, kita akan melihat bagaimana Indofood berkembang sekaligus dan kontribusi positif bagi berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang strategi berkelanjutan yang diterapkan oleh perusahaan kami. Seperti ini berfokus pada 4 pilar utama yang saling mendukung untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Mari kita mulai dalam pilar pertama. Yang pertama ada integrasi keberlanjutan dalam bisnis. Di sini kami mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam seluruh aspek operasional. Jadi, jadi ini bukan sekedar tambahan, melainkan menjadi bagian inti dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Hal ini memastikan setiap langkah kami mendukung keberlanjutan lingkungan dan bisnis. Yang kedua, inisiatif lingkungan. Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui berbagai inisiatif. Salah satu caranya adalah dengan mengolah sumber daya secara efisien dan mengurangi emisi karbon. Contoh nyata adalah mengurangi energi terbarukan dalam operasional. Lalu keterlibatan pemangku kepentingan keberlanjutan tidak bisa dicapai sendiri. Nah, selalu melibatkan pemangku kepentingan seperti pelanggan pemasok dan komunitas lokal untuk bersama-sama mengembangkan strategi yang relevan, memastikan bahwa kebutuhan semua pihak terpenuhi. Lalu yang keempat, inovasi produk. Pilar terakhir adalah inovasi produk. Kami terus berinovasi untuk menciptakan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal ini jalan dengan tren konsumen yang semakin peduli terhadap isu berkelanjutan. Jadi strategi ini adalah langkah nyata untuk tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen serta mendukung pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Nah, kita akan membahas evaluasi dari strategi berkelanjutan yang tidak dijalankan oleh perusahaan. Evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa
semua upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif. Ada 4 poin utama yang menjadi fokus kami. Yang pertama, indikator kinerja. Nah, hal ini menggunakan berbagai indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Indikator ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan begitu, bisa memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan hasil terukur dan berdampak nyata. Lalu yang kedua, audit penilaian. Untuk menjaga transparansi dan akurasi, hal ini bekerja sama dengan pihak independen yang melakukan audit dan penilaian terhadap laporan keberlanjutan. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan semua data yang disajikan akurat dan bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, pencapaian target. Sejauh ini perusahaan telah berhasil mencapai beberapa target penting seperti pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi energi. Keberhasilan ini membuktikan komitmen kami untuk terus memperbaiki proses operasional agar lebih ramah lingkungan. Yang keempat, tanggapan terhadap tantangan. Tentu saja dalam perjalanan ini menghadapi beberapa bagai tantangan global, namun Indofood menunjukkan ketangguhannya dengan arus terus mempertahankan kinerja keberlanjutan meskipun situasinya tidak mudah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi perubahan. Jadi melalui evaluasi ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Selanjutnya kita akan membahas tata kelola keberlanjutan. Tata kelola ini adalah fondasi dari strategi keberlanjutan yang memastikan bahwa setiap langkah yang dapat kita ambil terencanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 4 elemen utama yang menjadi fokus tersebut. Yang pertama, kerangka tata kelola, yaitu Indofood memiliki kerangka tata kelola yang jelas untuk mengelola inisiatif keberlanjutan. Ini mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dalam keberlanjutan. Dalam kerangka yang terstruktur, semua aktivitas keberlanjutan berjalan terarah dan konsisten. Lalu yang kedua, komite berkelanjutan. Kami juga memiliki komite yang khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi strategi keberlanjutan. Komite ini memastikan bahwa semua program berjalan semua sesuai dengan rencana dan apabila ada tantangan dapat segera diatasi dengan langkah yang tepat. Lalu yang ketiga, pelaporan dan transparansi. Transparansi adalah kunci kepercayaan, oleh karena itu kami berkomitmen untuk melaporkan kemajuan berkelanjutan secara transparansi kepada pemangku kepentingan. Laporan ini disampaikan melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, sehingga semua pihak dapat memahami perkembangan yang telah dicapai. Yang keempat, pendidikan dan penelitian yang terakhir dapat memberikan perhatian kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang berkelanjutan. Ini penting agar nilai-nilai berkelanjutan tidak hanya menjadi kebijakan perusahaan, tapi juga bagian dari budaya kerja sehari-hari. Jadi tata kelola yang solid seperti ini dapat yakin bahwa semua upaya keberlanjutan yang dapat dilakukan memberikan efek positif dan berkelanjutan, baik untuk lingkungan, masyarakat, maupun perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada analisis environment lingkungan. Nah, di sini ada 5 elemen. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian, yaitu hal ini dilakukan dalam mengambil keputusan operasional PT Indofood. Lalu yang kedua adalah resiko yang ditimbulkan, yaitu perusahaan menilai resiko yang ditimbulkan pada pemanasan iklim terhadap kegiatan usaha melalui langkah-langkah mitigasi. Lalu yang ketiga, pengelolaan limbah cair, yaitu limbah padat Indofood dimanfaatkan pertanian sebagai pupuk organik dan sumber energi biomasa. Air limbah dialirkan sesuai standar baku mutu dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, keempat, menggunakan skilled air limbah. Nah, itu perusahaan menggunakan kembali skilled air limbah sebagai fasilitas biogas dan media tanam. Lalu yang terakhir, kekurangan.
Nah, biaya lingkungan perusahaan tidak diukur secara rinci seperti biaya deteksi, biaya pencegahan, serta tenaga kerja pelaksanaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Lalu ada analisis sosial. Di sini ada 5 elemen. Yang pertama pengaman dan retensi mitra, eh, yaitu PT Indofood memberikan pengembangan dan retensi pada mitra dalam rantai pasokan yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Lalu ada peningkatan ketahanan masyarakat, yaitu PT Indofood meningkatkan ketahanannya masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para mitra rantai pasokan. Lalu yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat, yaitu perusahaan membangun kemitraan yang kuat dengan para pemasok dan petani sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan rantai pasokan. Lalu yang keempat, memberikan dampak baik, yaitu PT Indofood memberikan dampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan menghormati segala hak pada karyawan untuk bekerja dengan aman dan kondusif. Lalu yang terakhir, mendukung pencapaian SDGs PBB, yaitu perusahaan mendukung pencapaian SDGs PBB serta agenda pembangunan berkelanjutan nasional dengan berkontribusi terhadap berbagai aspek. Lalu selanjutnya di sini ada analisis governance atau tata kelola. Di sini ada 5 aspek atau 5 elemen. Yang pertama ada pendekatan, strategi, dan inisiatif. Nah, di sini yang pertama ada PT Indofood menggunakan pendekatan strategi dan inisiatif sepanjang perjalanannya. Lalu ada yang kedua, mengelola berbagai dampak, yaitu perusahaan berpanduan dengan mengelola berbagai dampak ekonomi dan lingkungan sosial. Lalu yang ketiga, kebijakan berpacu pada ESG. Nah, yaitu Indofood menyusun kebijakan dengan mengacu pada topik material ESG dengan pengawasan dari jajaran direksi yang ketat serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Yang keempat, integrasi integrasi pada prioritas keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan prioritas keberlanjutan di seluruh kelompok usaha strategis PT Indofood. Yang kelima, interaksi dengan pemangku kepentingan, yaitu Indofood melakukan interaksi dengan para pemangku kepentingan termasuk karyawan, mitra rantai pasokan, dan konsumen untuk memastikan kerangka kerja keberlanjutan telah sesuai dengan isu-isu material. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.